Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariatul Kiptia dari kelas 12 IPS 3 absen 17. Kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama, aspek politik, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab dapat meningkatkan kualitas diri yang kreativitas. Yang kedua, ada aspek ekonomi, yaitu semakin meningkatnya kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, ada aspek sosial budaya, yaitu semakin canggihnya internet dan alat komunikasi. Yang keempat, ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu semakin kuatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap HAM. Kemunduran iptek terhadap NKRI. Yang pertama ada aspek politik, yaitu kemajuan iptek dapat meyakinkan masyarakat bahwa ideologi liberal membawa kemajuan dan kemakmuran yang mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk meninggalkan ideologi Pancasila. Yang kedua, aspek ekonomi, yaitu adanya kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Yang ketiga, aspek sosial budaya, yaitu adanya gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, dan individualisme. Yang keempat ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Banyaknya kejahatan di media sosial atau cybercrime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yuan Ridotun Ribali dari kelas 12 IPS 3. Ingin menjelaskan tentang positif dan negatif di iptek. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebiasaan, demokrasi berpengaruh kita terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Aspek politik positifnya, satu, keterbukaan dapat mencegah praktik KKN sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dua, pemerintahan yang demokratis akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik. Tiga, kebebasan yang bertanggung jawab dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dan kehidupan. Nah, yang selanjutnya itu ada negatifnya. Negatifnya yang pertama itu kemajuan iptek telah mampu meyakinkan masyarakat bahwa ideologi liberal dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Hal ini dapat memengaruhi pola pikir untuk berpaling dari ideologi Pancasila. Yang kedua itu demokratisasi disalah artikan oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, terjadinya tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang dianggap tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Nah, selanjutnya itu aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang positifnya itu satu, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua itu makin terbukanya pasar inter bagi hasil produksi dalam negara. Yang ketiga itu mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat itu meningkatnya kesempatan kerja dan devisa. Yang kelima itu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang negatifnya, satu itu membanjirnya barang-barang dari luar negeri. Yang kedua itu semakin terdesak barang-barang lokal, terutama yang tradisional. Ketiga, perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing. Yang keempat, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan. Aspek sosial yang selanjutnya aspek sosial budaya. Satu, positifnya munculnya internet dan semakin canggih alat komunikasi secara langsung telah mempermudah untuk informasi dari belahan bumi lainnya. Yang kedua itu dengan adanya informasi bisa mencontoh cara hidup, pola pikir yang baik maupun ilmu pengetahuan lain untuk kemajuan dan kesejahteraan negara. Yang negatifnya selanjutnya munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua itu munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga itu adanya sikap individu. Yang keempat itu munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat. Yang kelima itu munculnya sikap sekularisme, yaitu suatu hal yang membawa hidup ke arah yang tidak didasarkan oleh agama.
Nah, selanjutnya itu aspek hukum dan hankam. Positifnya itu dalam bidang iptek dalam bidang hukum, pertahanan dan keamanan. Satu, semakin menguatnya supremasi hukum, demokrasi dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi dan hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, semakin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, misalkan kayak polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, yang selanjutnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, negatif. Satu, munculnya tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua itu peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Tiga, banyaknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime, mulai dari pembobolan rekening sampai penipuan atau hacking server gitulah, kayak pemerintahan yang dapat merugikan banyak orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak positif kemajuan iptek. Yang pertama yaitu dalam aspek politik. Kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Yang kedua yaitu dalam aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta semakin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah semua informasi dimanapun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat yaitu aspek hukum. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga semakin menguat. Lalu yaitu terdapat juga dampak negatif dari perkembangan iptek. Yang pertama yaitu dalam bidang aspek politik. Dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Yang kedua yaitu dalam aspek ekonomi. Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih parahnya itu mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, adanya kekhawatiran akan menurunnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi itu kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Yang keempat yaitu aspek hukum. Kemajuan di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Fadilah. Saya dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif pengaruh iptek terhadap kemajuan NKRI. Yang pertama saya akan membahas pengaruh dampak positif dari pengaruh iptek terlebih dahulu, yang terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama aspek politik. Contohnya dengan keterbukaan ini dapat mencegah terjadinya korupsi atau KKN, sehingga dicapainya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, dari segi aspek ekonomi, contohnya itu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, dilihat dari aspek sosial budaya, contohnya semakin berkembangnya teknologi informasi, kita dapat memperoleh informasi di berbagai belahan dunia. Dengan begitu kita dapat mencontoh etos kerja negara lain yang dapat kita terapkan di kehidupan bangsa kita. Yang keempat, ada aspek hukum, politik dan hukum pertahanan dan keamanan. Contohnya itu menguatnya supremasi sipil dapat sehingga terjadinya kedaulatan dan ketertiban masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak negatif dari pengaruh iptek terhadap kemajuan NKRI yang terdiri atas 4 aspek. Yang pertama dari segi aspek politik. Contohnya itu adanya gerakan radikalisme dan terorisme serta tindakan anarkisme. Yang kedua, dilihat dari segi ekonomi. Oke, contoh dari aspek ekonomi dia adalah adanya kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Luncurnya nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, aspek yang terakhir yaitu hukum, pertahanan, dan keamanan. Contohnya itu banyaknya kejahatan di dunia maya atau yang disebut cybercrime. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayana Julianti dari kelas 12 IPS 3. Pada kali ini saya akan membahas tentang kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama, aspek politik. Dari segi politik, kemajuan iptek menjadikan nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi yang kuat. Dengan adanya keterbukaan dapat mencegah KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, adanya aspek ekonomi, meningkatkan investasi asing dan kesempatan kerja serta devisa negara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Menguatkan tuntutan terhadap tugas penegak hukum yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh kemunduran iptek terhadap NKRI. Yang pertama, aspek politik. Nilai keterbukaan, kebebasan, demokratisasi disalahartikan oleh masyarakat Indonesia yang menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional. Yang kedua, aspek ekonomi. Barang lokal lambat laun akan tersingkirkan karena barang impor yang membludak. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan, keamanan. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan mengabaikan kepentingan umum. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febian Ramadan, saya absen 29 dari 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh iptek bagi kehidupan di 4 aspek. Yang pertama, 4 aspek positif dan 4 aspek negatif. Yang pertama ada aspek politik. Keterbukaan dapat mencegah praktik KKN sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di bidang aspek ekonomi, makin meningkatnya investasi asing yang masuk ke negara kita dengan mudah. Yang ketiga, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Dan terakhir, aspek sosial budaya. Munculnya internet dan semakin canggihnya alat komunikasi secara langsung telah mempermudah untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat. Di sisi negatifnya, aspek politik, kemajuan iptek telah mampu meyakinkan masyarakat bahwa ideologi liberal dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pola pikir untuk berpaling dari ideologi Pancasila. Di aspek ekonomi,
Membanjiri barang-barang dari luar mengakibatkannya semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional. Aspek sosial budaya, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Dan terakhir, aspek hukum pertahanan dan keamanan, munculnya tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 28. Di sini saya akan merepresentasikan tentang dampak pengaruh positif dan dampak pengaruh negatif iptek. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang telah dikembangkan manusia semakin mengalami kemajuan. Pada abad ini ditemukannya alat komunikasi dan transportasi seperti televisi, telepon, komputer, serta mobil, pesawat, kapal, kereta, dan sebagainya. Di mana membuat jarak yang jauh semakin dekat dan dapat ditempuh dalam hitungan jam atau paling lama hitungan hari. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi tiada batas dan dapat dinikmati oleh seluruh dunia, termaksud Indonesia. Kemajuan iptek akan menimbulkan dampak pengaruh positif serta dampak pengaruh negatif dalam berbagai aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hamtan atau hukum pertahanan dan keamanan. Yang pertama, aspek politik. Dari segi politik, kemajuan iptek menjadikan nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi yang kuat. Dengan adanya pemerintahan demokratis, ia akan meningkatkan kualitas dan kuantitas politik masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Kebebasan yang bertanggung jawab dapat meningkatkan kualitas diri yang kreatif. Yang kedua, aspek ekonomi. Meningkatkan investasi asing dan kesempatan kerja serta devisa negara. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, serta meningkatnya kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Semakin canggihnya alat komunikasi dan internet telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan dunia lainnya yang secara tidak langsung. Kita melakukan transformasi ilmu yang bermanfaat. Dengan begitu, kita dapat mencontoh etos kerja dan semangat kerja penampilan bangsa lain untuk kita terapkan dalam kehidupan bangsa kita sendiri. Dan yang keempat, ada aspek hukum pertahanan dan keamanan, yaitu menguatnya regulasi dan pembuatan perundang-undangan untuk kepentingan rakyat serta menguatkan supremasi sipil dalam demi kedaulatan dan ketertiban negara. Yang pertama, ada aspek politik, yaitu kemajuan iptek meyakinkan masyarakat bahwa ideologi liberal membawa kemajuan dengan memengaruhi pola pikir masyarakat untuk berpaling dari ideologi Pancasila. Dan terjadi tindakan anarki serta munculnya gerakan radikalisme serta terorisme. Yang kedua, dampak pengaruh negatif dari aspek ekonomi. Perekonomian akan dikuasai oleh pihak asing karena mudahnya bagi pihak asing dalam menanamkan modalnya, serta adanya kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, dan individualisme. Adanya perbedaan kasta, kelas atas, dan kelas bawah. Dan lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, aspek hukum pertahanan dan keamanan. Munculnya tindakan anarkis yang mengganggu stabilitas nasional, serta banyaknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.